Saudaraku muslim, sedekah keluarkan, dan sedekah pangkal kaya, pangkal kesehatan, pangkal semua kebaikan. Sudah sering kita jelaskan perkataan-perkataan para ulama dari awal kita bahas masalah bab kedermawanan. Ya. Bagaimana Abu Hatim rahimahullah mengatakan, memberikan kiasan kepada kita supaya kita lebih faham. Beliau mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka dan ranting-rantingnya menjulang sampai ke bumi. Siapapun yang berpegang pada salah satu ranting-rantingnya, dia akan dibawa ke neraka itu. Sementara kedermawanan adalah sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya sampai ke bumi. Siapa yang berpegang pada ranting-ranting itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ketahuilah, surga tempatnya orang-orang dermawan. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, sedekah akan membawamu langsung ke hadapan sang raja. Karena banyak sekali hadis, diantaranya Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu akan meredam murkahnya sang maha penguasa, atau Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara tercepat agar tobat kita bisa diterima, ya, cara tercepat untuk meraih kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua berhubungan dengan bab-bab kebaikan, bersedekah. Kapan dalam diri Anda sudah ada keinginan selalu ingin berbagi, bersedekah dan sesuai dengan kemampuan kita, maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Inilah yang merupakan ciri khas dari pribadi Nabi SAW. Anda masih ingat hadis-hadis sebelumnya, bagaimana Nabi SAW memiliki ciri khas, tidak ada orang yang minta kecuali pasti beliau kasih. Tidak pernah menolak. Kadang-kadang kalau beliau tahu yang minta ini sebenarnya adalah orang yang mampu, beliau kasih. Namun beliau mengingatkan, sesungguhnya orang-orang yang seperti ini keluar dari sisiku sementara mereka membawa api neraka. Karena mereka minta sementara mereka mampu. Jadi kayak orang yang mengemis, nanti disebutkan dalam pesan yang ketiga dalam hadis ini ya. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kalau begitu kenapa Anda memberikan kepada mereka? Kata Nabi SAW, karena mereka mendesakku. Mereka selalu meminta sementara Allah menghilangkan dari diriku sifat bakhil. Jadi berarti orang yang minta pun, walaupun orang itu sebenarnya kita tahu ini orang tidak layak untuk dibantu, tapi karena dia minta, ada hukum terpisah antara hukum dia yang minta sementara dia mampu, dia dilarang dalam Islam seperti itu, dengan hukum kita yang sedang dimintai sementara kita diperintah untuk memberi. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Selalu setiap muslim mengetahui dia sedang bermuamalah dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Ya. Jadi bukan bermuamalah dengan orang yang ada di depan dia, tapi dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pesan dari Nabi SAW. Oleh karena itu, latih diri Anda terbiasa sedekah. Dan ingat, sedekah ini punya tingkatan-tingkatan juga. Ya. Tahapan-tahapannya. Kalau Anda bersedekah kapan ada kesempatan atau kapan Anda mau, maka ini masih biasa saja. Karena kalau Anda punya keinginan nanti sebulan sekali atau di hari Jumat saja, ya di kotak amal di masjid misalnya, maka cuma sepekan sekali Anda dicatat bersedekah. Begitu juga kalau Anda cuma sebulan sekali, atau kapan Anda mood misalnya, kapan Anda mau saja. Jadi kalau setiap kali ketemu orang miskin, mungkin sudah 10 orang miskin mengetuk kaca mobilnya, bertemu di jalan minta tolong, sudah jelas dari pakaiannya, penampilannya sudah tidak mampu gitu. Anda masih nanti aja, nggak usah, yang di depan aja, orang miskin yang satunya aja nanti dan seterusnya. Maka pastikan Anda pada saat itu memiliki ciri-ciri yang mendekati kebakhilan, ya, kepelitan. Karena Nabi SAW tidak pernah diminta sesuatu kecuali beliau memberi. Jangankan orang yang tidak mampu, gitu kan. Orang yang mampu pun itu ya diberi oleh Nabi SAW. Kalau ada orang mulai menjadwalkan sedekah dengan niat misalnya, setiap kali ada orang yang minta, saya akan memberi. Ini sudah mulai masuk ke tingkatan kedermawanan yang di bawah. Yang pertama, tahapan pertama gitu. Artinya kalau ada orang minta, dia coba akan memberi semampunya. Tapi ini belum sampai pada level tertinggi dari kedermawanan. Level yang terbaik dari kedermawanan adalah ya, dia memang keluar dari rumahnya,
atau pada saat dia sedang beraktivitas ya, selama dia nggak tidur, dia selalu bergejolak dalam hatinya ingin bersedekah, selalu ingin memberi. Nah ini level terbaik dalam kedermawanan gitu. Dia yang menjemput bola, dia nggak tunggu orang yang minta, dia selalu sibuk melihat flyer-flyer yayasan sosial, rumah anak yatim ya, dan segala macam yang dia sibuk selalu bersedekah. Dia sibuk selalu bersedekah. Dia jadwalkan misalnya langsung dia membantu beras setiap bulan di rumah anak yatim ini misalnya. Atau ada beberapa keluarga yang memang dia sudah punya kontaknya, dia tahu alamatnya, yang dia rutin memberikan bantuan bulanan misalnya. Sehingga orang seperti ini memang dia udah punya sifat kedermawanan yang sangat baik karena dia langsung menjemput bola gitu. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu setiap hari ada orang miskin datang ke depan rumahnya minta, lalu beliau memberi, tidak pernah menolak. Di saat orang-orang miskin itu tidak sempat datang, atau ada di antara mereka yang tidak datang dan dia tahu alamatnya, dia langsung ke sana. Dia datang jemput bola. Jadi dia nggak menunggu gitu. Karena kalau Anda menunggu, kalau Anda tinggal di satu komplek yang elit, ada security yang jaga, tidak memungkinkan Anda untuk atau tidak mungkin orang miskin untuk datang minta kepada Anda langsung. Maka secara otomatis Anda tidak akan sedekah kecuali memang di saat ada peluang saja gitu. Maksudnya di saat Anda keluar misalnya lalu menemukan orang miskin misalnya. Apalagi banyak sekali orang yang dihubungi oleh kerabatnya yang minta tolong, selalu saja ditolak, diblokir. Padahal sebenarnya kita sudah diajarkan dalam Islam dan sering kami ingatkan juga dari awal bab kedermawanan ini, bahwasanya kita harus menanamkan dalam diri kita, teman-teman sekalian, kita pemilik harta lebih butuh terhadap sedekah tersebut daripada orang miskin yang menerimanya, atau daripada si penerima. Kapan prinsip Anda adalah orang miskin itu yang butuh, maka ini jadi masalah. Karena Anda selalu kalau memberi, Anda akan marah, membuang muka, Anda akan kecewa, Anda akan menyakiti hati penerima. Sudah kami bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, kalau Anda masih ingat, dari ayat 262 sampai 273 seingat saya, atau 74, itu semua bicara tentang sedekah. Dan diantaranya di situ adalah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kita untuk bersedekah yang terbaik ya, dan tidak menyakiti hati si penerima. Nah, ini penting, tidak menyakiti hati si penerima. Kenapa banyak orang yang bersedekah menyakiti hati si penerima? Karena dia pikir yang menerima sedekah lebih perlu, lebih butuh daripada dia. Padahal sebenarnya kita lebih butuh. Ya, kita sebagai pemilik harta lebih butuh terhadap sedekah tersebut. Ingat statement sebagian salaf yang pada saat ada orang-orang miskin datang lalu kemudian dia berbagi kepada mereka. Pada saat dia berbagi pada mereka, ya, lalu pergi, orang-orang miskin itu dia bilang sama murid-muridnya, lihatlah, sambil senyum dia mengatakan, lihatlah, orang-orang ini membawa amal-amal sedekah kita ini ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Dalam sekali maknanya, maksudnya yang sudah saya berikan kepada mereka, mungkin secara kasat mata mereka menikmatinya dari makanan, dari pakaian, dari uang misalnya. Tapi hakikatnya itu adalah uang yang dibawa itu akan dibawa ketimbangan amal. Misalnya kita sedekah 1 juta rupiah, kita memberikan makan sekian banyak, pakaian sekian misalnya, lembar. Jumlah itu akan dibawa ketimbangan amal kita hari kiamat dan akan dilipat gandakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, siapa yang bersedekah atau perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti menanam sebuah benih yang akan mengeluarkan ya 7 bulir, yang dalam 1 bulir itu ada lagi ya 100 ya, ada 100 biji di dalamnya. Artinya bisa sampai 700 kali lipat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman ini harus ditanamkan baik-baik dalam bab sedekah di dalam diri kita semuanya. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan tentunya. Jadi sekali lagi, sedekah pangkal semua kebaikan ya. Bahkan saya temukan ada salah satu jemaah yang Masya Allah, bahkan lebih dari 1 orang ya, sudah beberapa orang yang berbicara sama saya. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah dengarkan tentang sedekah yang Ustaz sampaikan.
Saya setelah terapkan dalam kehidupan saya seperti orang ketagihan dengan sedekah. Rasanya tidak enak kalau sudah tidak sedekah. Dan Masya Allah memang saya tahu orang ini luar biasa rezekinya. Hanya duduk di rumah, aktivitasnya tidak terlalu banyak, tapi masuk miliaran setiap bulannya. Allah mudahkan. Kuncinya sedekah terus. Ya. Dan dia kalau sedekah tidak tanggung-tanggung gitu. Dia cari seseorang yang butuh, kemudian dia memberikan sedekah kepada orang tersebut. Ya. Sebuah berupa bantuan misalnya, setelah itu dia biarkan berkreasi gitu. Dan kreatif, berkreativitas gitu. Kemudian ada juga yang lainnya, yang satu lagi mengatakan pada saya betul-betul merasa sedekah ini solusi yang luar biasa buat saya gitu. Sampai kalau ada masalah apapun yang saya hadapin, makin besar masalah, makin banyak sedekah yang saya keluarkan. Dan ternyata betul-betul memberikan jalan keluar yang sangat luar biasa gitu. Nah ini banyak sekali kesaksian-kesaksian yang seperti ini, yang sampai kepada kami gitu kan. Yang betul-betul memang saya melihat juga dengan mata kepala saya, para jemaah haji, jemaah umroh kami, subhanallah, yang memang di sana pun suka sekali bersedekah kepada jemaah-jemaah sendiri. Beli kurma ajwa yang mungkin dalam pandangan sebagian orang mahal, dibagi-bagi di bus, berbagi segala macam kebaikan gitu. Suka berbagi-bagi pakaian, ada yang berbagi sejadah, ada yang sibuk memberikan hadiah buat kerabat-kerabatnya pada saat dia pulang. Kita lihat orang-orang seperti ini memang subhanallah, Allah bukain rezeki yang melimpah sekali. Rata-rata yang Allah limpahkan rezeki yang luas itu dan bertahan dalam kehidupan dia, bahkan pada saat dia meninggal menjadi warisan yang cukup banyak, itu karena dia buka pintu sedekah. Bahkan ini terjadi bukan hanya pada kaum muslimin. Orang non-muslim pun yang suka memberi, Allah bukakan juga pintu rezeki walaupun dia tidak mendapat pahala dari sedekahnya. Sebagaimana Imam Qurtubi rahimahullah mengatakan, orang-orang kafir itu, beliau mengangkat beberapa hadis Nabi SAW yang kurang lebih makna hadis tersebut. Orang-orang kafir yang melakukan kebaikan-kebaikan dalam pandangan agama Allah, seperti bakti dengan orang tua, menjenguk orang sakit, bersedekah misalnya ya. Ini kan dalam pandangan agama Islam atau agama Allah baik gitu. Nah, orang-orang kafir yang melakukan perbuatan ini, dia tidak dapat pahala. Lalu apa yang terjadi? Allah ganti, kata Nabi SAW, dengan kebaikan-kebaikan buat dia di dunia. Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia keturunan segala macam, dan Allah habiskan di dunia semuanya. Sampai kata Nabi SAW, kalian akan melihat orang-orang kafir mati mereka sangat mudah, karena Allah ingin menghabiskan semua pahala mereka di dunia. Sementara orang mukmin, engkau akan temukan pada saat meninggal di keningnya ada keringat, karena Allah ingin menghabiskan dosanya sebelum dia wafat. Jadi ini terjadi bukan hanya pada orang-orang muslim. Orang muslim akan mendapatkan dua manfaat, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dia, dan akan mendapat pahala yang dia panen pada akhirat nanti. Sementara orang kafir hanya mendapatkan di dunia, tapi tetap juga Allah balas kedermawanan dan kebaikan ini ya bagi siapapun pelakunya.